Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisrina Nur Febriani. Saya akan menjelaskan beberapa materi pengantar material konstruksi. Materi pertama adalah proses pengerjaan beton. Proses pengerjaan beton diawali dengan persiapan, lalu penakaran, ketiga pengadukan, keempat pengangkutan beton, kelima penuangan adukan, keenam pemadatan beton, yang terakhir adalah finishing. Materi selanjutnya yaitu bahan bangunan inovatif. Contoh bahan-bahan bangunan inovatif adalah 1. Garvin atau grafena, kedua, batu bata yang terbuat dari urin manusia, yang ketiga, batu bata yang terbuat dari puntung rokok, yang keempat, semen yang dapat memancarkan cahaya atau semen glow in the dark, yang kelima, semen yang dibuat dengan campuran wortel, yang keenam, kayu yang tembus pandang, yang ketujuh, balok bangunan yang terbuat dari material sisa, dan yang kedelapan, beton Mars. Beberapa teknologi konstruksi futuristik, contohnya seperti aluminium transparan, beton berpori, insulasi aerogel, dan keramik peka terhadap temperatur. Materi selanjutnya adalah teknologi aspal dan penggunaannya. Aspal merupakan material berwarna hitam atau coklat tua, pada temperatur ruang berbentuk padat sampai agak padat. Jika dipanaskan sampai temperatur tertentu dapat menjadi lunak atau cair. Dan jika temperatur mulai turun, aspal akan mengeras dan mengikat agregat pada tempatnya. Cara campuran aspal. Yang pertama ada leburan aspal 1 lapis, kedua ada leburan aspal 2 lapis, ketiga ada lapis tipis aspal pasir, keempat ada lapisan penetrasi makadam. Lalu selanjutnya ada laburan aspal, lapisan asbeton campuran dingin, lalu ada lapis tipis asbeton murni, lalu laston aspal beton pondasi bawah. Selanjutnya ada lapis tipis aspal beton, lalu ada aspal treat base, lalu ada stone mastic asphalt, dan yang terakhir aspal beton campuran dingin. Jenis-jenis aspal yaitu ada aspal minyak, aspal emulsi, aspal busa, cutback asphalt, dan aspal modifikasi. Sifat-sifat aspal ada 5, yaitu mempunyai daya tahan atau durability, memiliki kohesi dan adhesi, memiliki kepekaan terhadap temperatur, kekerasan aspal, dan viskoelastisitas aspal. Pengujian aspal. Pengujian aspal yaitu ada 8. Pertama penetrasi, yang kedua berat jenis, yang ketiga kelekatan aspal terhadap agregat, yang keempat titik nyala aspal, yang kelima titik bakar aspal, keenam titik lembek aspal, ketujuh kelarutan aspal dalam cairan CC14, dan yang terakhir daktilitas aspal. Pengujian campuran aspal. Pengujian campuran aspal itu ada 4. Yang pertama pengujian Marshall, kedua pengujian kepadatan mutlak atau PRD, ketiga pengujian rendaman Marshall, yang terakhir pengujian modulus resilient. Materi yang keempat yaitu kuliah umum tentang harmonisasi transportasi umum dan penggunaan jalan. Kriteria infrastruktur jalan. Pertama, reliable road, yaitu infrastruktur jalan yang handal. Yang kedua, green road infrastruktur, atau infrastruktur jalan yang ramah. Yang ketiga, safe and convenient road, atau infrastruktur jalan yang aman, nyaman, dan berkeselamatan. Yang terakhir ada humanized road, yaitu infrastruktur jalan yang harmonis dengan lingkungan hidup manusia. Status jalan dibagi menjadi 5, yaitu ada jalan nasional, jalan provinsi, jalan kota, jalan kabupaten, dan jalan desa. Sistem jalan dibagi menjadi 2, yaitu sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder. Kelas jalan. Kelas jalan dibagi menjadi 4, yaitu kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan kelas khusus. Yang terakhir, fungsi jalan yaitu dibagi menjadi 4, yaitu arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan. Materi yang kelima, besi dan baja. Definisi besi. Besi merupakan unsur terbesar keempat pada kerak bumi. Besi membentuk senyawa biner dengan oksigen dan halogen.
Senyawa organ logamnya ialah ferosen, senyawa sandwich pertama yang ditemukan. Sifat-sifat besi. Yang pertama itu ada sifat mekanik besi dan paduannya, dan yang kedua, besi bereaksi dengan air dan uap. Pencegahan korosi. Yang pertama pengecatan, kedua pelumaran oli, ketiga pembalutan dengan plastik, keempat pelapisan dengan timah, kelima pelapisan dengan seng, dan yang keenam pelapisan dengan kromium. Senyawa besi, yaitu ada besi oksida, besi sulfat, besi sulfida, magnetit, peroksida, dan biru Prusia. Definisi baja. Baja adalah logam paduan dengan besi sebagai unsur dasar dan karbon sebagai unsur paduan utamanya. Unsur paduan lain yang biasa ditambahkan selain karbon adalah mangan, krom, vanadium, dan tungsten. Macam-macam besi baja dalam dunia pembangunan. Yang pertama ada pipa beton, kedua pipa besi, ketiga besi plat, keempat besi hollow, kelima besi siku, keenam besi CNP, ketujuh besi UNP, dan terakhir wire mesh. Baja ringan, jenis baja yang dalam proses produksinya ditata sedemikian rupa sehingga menghasilkan baja yang ringan dan memiliki kualitas yang sudah mumpuni untuk beberapa kebutuhan penting. 3 jenis baja ringan, 1 jenis bondek, 2 jenis pandek, dan yang ketiga jenis truss. Materi 6. Aluminium dan gypsum. Definisi aluminium. Aluminium adalah suatu mineral yang berasal dari magma asam yang mengalami proses pelapukan dan pengendapan secara residua. Ciri-ciri. Merupakan logam yang berwarna perak putih. Dapat dibentuk sesuai dengan keinginan. Merupakan unsur metalik yang paling berlimpah dalam kerak bumi setelah oksigen dan silikon. Sifat-sifat aluminium. Sifat-sifat penting yang dimiliki aluminium sehingga banyak digunakan sebagai material teknik adalah berat jenisnya ringan, hanya 2,7 gram per cm kubik, sedangkan besi kurang lebih 8,1 gram per cm kubik. Kedua, tahan korosi. Ketiga, pengantar listrik dan panas yang baik. Yang keempat, mudah difabrikasi atau dibentuk. Kelima, kekuatannya rendah tetapi pemaduan atau alloying kekuatannya bisa ditingkatkan. Paduan aluminium dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu aluminium wrong alloy atau lembaran dan aluminium coating alloy atau batang cor. Penggunaan aluminium di dunia konstruksi, yaitu untuk membuat kusen pintu dan jendela, kedua untuk membuat kerangka daun pintu dan jendela, ketiga untuk membuat partisi atau dinding penyekat, keempat untuk membuat kerangka rolling door, kelima untuk membuat pagar bangunan. Manfaat aluminium, yaitu tidak mudah keropos, lebih ekonomis, proses instalasi dan perawatan lebih mudah. Definisi gypsum. Gypsum merupakan salah satu mineral non-logam terdiri dari kalsium sulfate dihydrate CaSO4 2H2O. Gypsum adalah salah satu contoh mineral dengan kadar kalsium mendominasi pada mineralnya. Gypsum yang paling umum ditemukan adalah jenis hidrat kalsium sulfat dengan rumus kimia CaSO4 2H2O. Sifat fisik gypsum. Yang pertama ada warnanya putih, kuning, abu-abu, merah, jingga, hitam bila tidak murni. Massa jenis 2,31 hingga 2,35. Keras seperti mutiara, bentuk mineralnya kristalin, serabut dan masif, kilap seperti sutra, konduktivitasnya rendah. Proses pembentukan gypsum. Proses pembentukan gypsum dibagi menjadi dua, yaitu gypsum alam dan gypsum sintetis. Kegunaan gypsum. Kegunaan gypsum yang pertama yaitu sebagai penambah kekerasan untuk bangunan, yang kedua untuk drywall atau pelapis dinding, ketiga sebagai bahan perekat, keempat sebagai penyaring dan sebagai pupuk tanah, kelima untuk bahan baku kapur tulis, keenam sebagai salah satu bahan pembuat Portland cement, dan yang terakhir sebagai indikator pada tanah dan air. Materi selanjutnya adalah green material. Green material atau material ramah lingkungan adalah material yang pada saat digunakan dan dibuang tidak memiliki potensi merusak lingkungan dan mengganggu kesehatan. Kriteria material ramah lingkungan.
Yang pertama, tidak beracun sebelum maupun sesudah digunakan. Kedua, dalam proses pembuatannya tidak memproduksi zat-zat berbahaya bagi lingkungan. Yang ketiga, dapat menghubungkan kita dengan alam. Yang keempat, didapatkan dengan mudah dan dekat, atau tidak memerlukan ongkos atau proses memindahkan yang besar untuk menghemat energi bahan bakar. Dan yang terakhir, bahan material yang dapat terurai dengan mudah secara alami. Berikut adalah tabel macam-macam green material.